Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda dan si kecil. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Marifatunisa, mahasiswi gizi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi terkait masalah gizi yang sering terjadi pada balita, yaitu terkait konstipasi atau bahasa awamnya sembelit pada balita. Untuk materinya nanti bisa bunda-bunda baca ulang seperti yang sudah tertera di leaflet yang sudah saya berikan kepada bunda-bunda ya. Masuk ke materi yang pertama itu terkait definisi konstipasi atau sembelit ini. Jadi konstipasi atau sembelit ini merupakan kondisi di mana seorang balita mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam buang air besar dalam kurun waktu 2 minggu atau lebih. Nah, untuk mengetahui balita mengalami konstipasi atau sembelit ini dapat dilihat dari gejala atau tanda-tandanya, yaitu yang pertama ada konsistensi tinja yang keras, kemudian yang kedua ada ukuran besar dan badan serta frekuensi BAB yang menurun. Misalnya seorang balita setiap hari dia BAB, kemudian tiba-tiba selama 2 minggu itu dia tidak BAB. Nah, maka ini perlu diwaspadai bahwa balita mengalami konstipasi atau sembelit. Lalu apa aja sih faktor penyebab dari konstipasi atau sembelit ini? Ada banyak faktor. Di antaranya itu ada predisposisi genetik atau kecenderungan keturunan, kemudian ada status ekonomi yang rendah, kemudian kurangnya asupan serat, kurangnya asupan sayur dan buah, kurangnya asupan cairan sehingga balita mengalami dehidrasi, kemudian perilaku menahan feses, kurangnya aktivitas fisik, dia tidak seimbang, pola makan tidak teratur, serta yang terakhir itu karena kurangnya pengetahuan orang tua dan balita. Kemudian tadi kan di faktor penyebab itu disebutkan bahwa kurangnya asupan serat dan kurangnya asupan cairan. Lalu berapa sih kebutuhan yang seharusnya diasup oleh seorang balita? Nah, berdasarkan AKG 2019, untuk kebutuhan serat usia 0 sampai 5 bulan itu sebanyak 0 gram, 6 sampai 11 bulan itu 11 gram, 1 sampai 3 tahun 19 gram, 4 sampai 6 tahun itu 20 gram. Kemudian untuk cairan sendiri, untuk balita usia 0 sampai 5 bulan itu 700 ml, 6 sampai 11 bulan itu 900 ml, kemudian 1 sampai 3 tahun itu 1150 ml, dan 4 sampai 6 tahun itu 1450 ml. Lalu, kan tadi kita sudah bahas nih terkait definisi, gejala, faktor penyebab, sama kebutuhan serat dan cairan itu berapa. Lalu, apa aja sih dampak atau akibat yang diakibatkan apabila balita mengalami konstipasi atau sembelit? Ada banyak sebenarnya, tapi di antaranya itu ada ketidaknyamanan dan rasa sakit pada bagian perut balita, gangguan pencernaan, gangguan pertumbuhan, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan psikologis, dan gangguan pasir atau ambeien pada balita. Kemudian, bagaimana sih cara menangani konstipasi atau sembelit pada balita ini? Ada 2 terapi yang bisa dilakukan, yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Untuk terapi farmakologis ini dapat dilakukan dengan obat pencahar. Kemudian untuk terapi non-farmakologis ini dapat dilakukan dengan perubahan pola makan dan perilakunya. Kemudian melakukan terapi pijat. Terapi pijat ini dilakukan di area perut dengan arahnya itu searah jarum jam, di mana gerakan ini dapat merangsang gerakan usus besar. Kemudian, bagaimana sih pola makan ketika balita mengalami konstipasi atau sembelit? Untuk pola makannya sendiri itu, yang pertama, pilih makanan yang berkarbohidrat, di mana karbohidratnya ini yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga dapat melunakkan feses. Contohnya itu makannya mengandung sorbitol, seperti buah apel, pir, dan kelompok berry-berry. Kemudian, pilih makanan yang berserat tinggi, seperti pada sayur dan buah, yaitu brokoli, apel, pir, wortel, dan aneka kacang-kacangan. Kemudian berikan air putih yang cukup serta sayuran dan buah-buahan yang kandungan airnya tinggi, seperti semangka, tomat, atau sop sayur, di mana ini bisa mencukupi kebutuhan cairan pada balita. Kemudian yang terakhir itu seorang balita seharusnya itu menghindari makanan yang berisiko menyebabkan konstipasi atau sembelit, seperti makanan cepat saji, makanan camilan rendah serat seperti keripik, wafer, dan sebagainya. Kemudian juga hindari makanan yang tinggi garam, gula, dan pengawet. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.